Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Buat teman-teman yang kemarin ketinggalan dari informasi terkait Chalobah yang tidak ikut tur pramusim dan 2 new transfer Chelsea hingga transfer saga antara Lukaku dan Osimhen, dapat klik link di atas untuk menonton video CBC yang kemarin. Oke, let's get started. Di episode ke-7 ini kita membahas debut press conference dari Enzo Maresca yang pertama kalinya sebagai Chelsea manager, di mana dilakukan pada pagi hari yang tadi sekitar pukul 8.20. Press conference ini merupakan bagian dari pre-match besok pagi yang akan melawan Wrexham. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Enzo Maresca terkait pernyataan dari para wartawan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, terkait isu Enzo Fernandez. Enzo Maresca menjelaskan bahwa Enzo telah membuat pernyataan dan meminta maaf. Dan klub juga telah memberikan pernyataan, jadi tidak ada yang perlu ditambahkan. Karena situasinya sudah sangat jelas. Maksudnya, dari pernyataan ini tidak cukup firm ya, atau tidak cukup tajam untuk menjelaskan bagaimana situasinya, apakah sudah diterima dari teman-teman kebangsaan dari Prancis atau bagaimana. Jadi situasi ini saya rasa masih abu-abu ya. Oke, yang kedua kita bahas terkait Trevoh Chalobah. Di sini Enzo menjelaskan bahwa dia sedih untuk meninggalkan pemain baik dalam pre-season maupun dalam skuad utama saat pertandingan. Situasi Trevoh sudah jelas. Kita punya Disasi, Tosin, Fofana yang akhirnya kembali dari injury yang cukup panjang musim lalu. Dan juga pemain muda seperti Acheampong. Dan hal ini adalah keputusan dari saya. Well, kalau melihat dari statement Enzo Maresca ini, ya seperti yang saya bahas kemarin ya, bahwa Chalobah ini sengaja tidak dibawa supaya tim lain itu dapat mengetahui status Chalobah di Chelsea. Sehingga hal ini dilakukan untuk menarik tim yang memburu posisi center back. Ya. Dan untuk dapat memberikan penawaran ke Chelsea. Mengingat pada saat itu belum ada tim yang coba mendekati dari Chalobah. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi di pertengahan video terkait Trevoh Chalobah. Oke, yang ketiga, posisi bermain Nkunku. Ya, di sini agak ada sedikit bocoran dari style dari permainan dari Enzo Maresca. Yaitu Enzo Maresca menyebutkan bahwa Nkunku ini dapat bermain di false nine, winger, attacking midfielder. Jadi dia bisa bermain di mana saja. Dia melihat di sepak bola ada pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Maresca mau para pemain ini bertumbuh dan bermain di beberapa posisi. Permainan dari Nkunku ini ya atraktif ya, baik dimanapun dia ditempatkan, dia dapat menciptakan peluang ataupun dapat shooting dan dapat juga menjadi winger. Nkunku ini cukup high profile ya, jadi tidak perlu khawatir di mana Nkunku akan ditempatkan karena saya rasa potensi Nkunku ini cukup besar. Kemudian terkait permainan invert fullback dari Maresca ya, yang menyebutkan bahwa tidak terlalu penting untuk bermain di inverted sisi kiri. Maresca melihat bahwa Reece James juga dapat bermain sebagai inverted back dan sudah pernah diimplementasikan, begitu juga Malo Gusto. Dan hal ini pernah dilakukan hal yang sama. Namun di sisi lain juga dapat dilakukan kepada Marc Cucurella dan Renato Veiga. Jadi Maresca ini akan mencoba di kedua sisi. Jadi seperti yang saya prediksikan di video sebelumnya bahwa Renato Veiga ini diproyeksikan sebagai pengganti Ben Chilwell yang menjadi pelapis Cucurella. Karena style permainan dari Enzo Maresca ini tidak cocok dengan Ben Chilwell. Masa iya Chilwell akan digeser ke winger sebelah kiri? Ya. Mengingat di situ sudah ada Sterling, Mudryk, dan juga Nicholas Jackson. Jadi kecil kemungkinan Ben Chilwell untuk tetap menjadi squad dari Chelsea. Bahkan di press conference tersebut tidak disebutkan nama Chilwell. Pada left back itu ada 3 dari Chelsea, yaitu Chilwell, kemudian Cucurella, dan juga Renato Veiga. Namun Maresca cuma menyebutkan 2 tersebut.
Oke, sedangkan preskon dari Chris James mengenai Enzo Fernandez, di mana dia mengakui ya menghadapi situasi yang sulit, di mana Enzo menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan meminta maaf kepada klub dan juga kepada tim. Chris juga telah berbicara dengan Enzo dan juga semua orang yang terkait. Akan tetapi pembicaraan itu bersifat konfidensial dan hanya menjadi konsumsi internal klub dan juga bukan untuk menjadi konsumsi publik. Kemudian Rhys James juga menyatakan dia hanya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk tetap berada di lapangan dan tidak cedera. Oke, next kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu situasi Trevoh Chalobah. Trevoh Chalobah merasa dia didesak oleh klub untuk melawan keinginannya. Kemudian dari Fabrizio Romano juga menyatakan bahwa Chalobah ini sangat kecewa dan sedih atas situasi saat ini. Dia berpikir dia telah melakukan yang terbaik bagi Chelsea di paruh musim kemarin setelah kembali dari cedera. Yes, lagi-lagi ya. Ini benar seperti yang saya informasikan di video kemarin, bahwa Chalobah ini sebenarnya hendak bermain untuk Chelsea, mengingat dia adalah pemain akademi dari Chelsea dan berhasil menembus skuad utama dan telah melakukan performance yang impresif di musim lalu. Terus selanjutnya bagaimana? Mari kita lihat update dari Liam Tooney ya. Saat ini belum ada antrian klub yang menghubungi Chelsea terkait Chalobah dan dia tidak melakukan apapun untuk menarik minat dari klub lain di musim panas ini. Namun pasar transfer masih terus berkembang. Of course, Chalobah masih mau bermain dengan Chelsea. That's why dia tidak meng-attract klub lain untuk mendekatinya agar memberikan penawaran sehingga musim depan dapat bermain dengan klub lain. Dengan cara meninggalkan Chalobah, maka Chelsea sedang mencari potensi untuk menarik minat para klub lain untuk merekrut Chalobah. Yes, benar-benar kejadian ya. Apa yang saya pikirkan, di mana strategi itu dijalankan oleh Chelsea dengan tidak membawa Chalobah, sudah dapat dibaca ya, bahwa itu adalah strategi untuk menarik klub-klub yang membutuhkan center back. Oke, next kita lanjut ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu rumor transfer. Yang pertama, lagi-lagi tentang Victor Osimhen. Secara 3 episode berturut-turut kita membahas Osimhen ini ya. Kali ini datang dari Fabrizio Romano. Chelsea tidak akan pernah mau membayar release clause atau gaji yang mencapai 9-10 juta per tahun untuk Victor Osimhen karena terlalu mahal. Hal ini sama halnya dengan Michael Olise dan case-case yang lainnya. Well, absolutely. Karena siapa kita? Siapa kita? Yes, kita adalah Chelsea Academy. Ya, merekrut pemain-pemain muda yang mau digaji kecil ya untuk investasi. Because it's all about money. Money and money. Benar-benar downgrade ya kita ini ya sebenarnya dari Abramovich ke Blue Consortium ya. Di era dulu kita masih bisa beberapa kali membeli pemain yang matang ya, yang siap dipakai. Kalau sekarang jangan berharap. Oke, next kita kembali ke Chalobah dari Fabrizio Romano. Chelsea telah memberikan price tag buat para peminat Chalobah ya. Dibanderol sekitar 30-35 juta pound sterling. Chelsea percaya mereka sudah mempunyai kedalaman squad yang di posisi center back dan right back. Jadi keputusan ini cukup sulit untuk dibuat sehingga tidak memanggil Trevoh Chalobah ke Amerika Serikat. Dan saat ini sudah ada 3 klub Premier League menunjukkan ketertarikannya dan beberapa klub Eropa di luar Inggris. Padahal ya, Chalobah ini masih mempunyai kontrak masih lama, sekitar 4 tahun ya, sampai 2028. Apa hanya dihargai 30 juta? Unbelievable. Oke, next kita bahas ada Cesar KSD.
yang dikutip oleh Sky Sport, di mana Fiorentina adalah menjadi salah satu yang tertarik mendatangkan Casadei on loan. Of course, kita sudah tahu ya, sejak diumumkan squad tour karena Casadei tidak masuk dalam list pemain yang ikut pramusim di Amerika tersebut. Wish of luck ya, Casadei. Semoga dapat terus berkembang dan mendapatkan menit bermain di Fiorentina. Oke, sebelum membungkus video ini, kita akan membahas satu lagi rumor transfer di posisi yang krusial, yaitu posisi goalkeeper. Mari kita lihat statement dari Fabrizio Romano berikut ini. Eksklusif, Chelsea mengirimkan penawaran pertama sebesar 20 juta euro kepada Villarreal untuk Philip Jorgensen. Hal ini diikuti dengan pembicaraan dengan pemain pada awal minggu ini. Jorgensen masuk dalam list potensial kiper baru untuk Maresca. Jorgensen sendiri ingin pindah ke Chelsea dari Villarreal. Benar-benar sama seperti yang kemarin diisukan bahwa Petrovic sudah masuk daftar jual karena juga tidak ikut ke dalam preseason dari Chelsea di Amerika Serikat. Dan Jorgensen ini diproyeksikan menggantikan Petrovic dan bersaing dengan Robert Sanchez untuk menjadi pilihan utama. Oke, that's all untuk CBC episode ke-7 ini. Besok kita akan kembali membahas hot issue seputar Chelsea. Jadi pastikan teman-teman subscribe supaya besok tidak ketinggalan update berita terkait Chelsea Football Club. Please support channel CBC ini dengan subscribe, like, dan share. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah komentar di video CBC. Oke, sekian dari saya. Have a good day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on, you Blues!